أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما أما بعد. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Kita masih diberikan hidayah, diberikan kesehatan, taufik, dan kemudahan untuk menjalankan ibadah-ibadah, khususnya ibadah di bulan suci Ramadan ini. Selawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari suatu permasalahan yang sangat penting. Suatu perkara yang wajib kita pahami dengan baik. Kita sering mendengar kata tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa tauhid itu merupakan unsur kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan seperti kita ketahui bahwa seseorang yang mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia masuk Islam, dia seorang muslim. Halal, haram darahnya dan hartanya. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dia menjalankan rukun iman, rukun Islam. Namun terkadang ada suatu perbuatan yang dia lakukan yang menyebabkan batalnya keislamannya. Dia telah berbuat syirik. Iya, dia beribadah kepada Allah. Salat, puasa. Tapi ternyata dia melakukan perbuatan kesyirikan. Seorang muslim, KTP-nya Islam, bahkan mungkin sebagian mereka sudah berhaji. Dan ini bukan hanya terjadi di masa lalu. Orang-orang berbuat kesyirikan. Di zaman ini juga banyak. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, seorang muslim. Tapi apa? Ternyata dia bisa jadi melakukan perbuatan yang menyebabkan batalnya keislamannya. Kita lihat orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana kita ketahui bahwa mereka menyembah berhala. Namun mereka juga mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengimani. Mereka betul-betul percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Sang Pencipta, pengatur alam semesta yang menguasai segala apa yang di langit dan di bumi. Mereka percaya. Dan bahkan kita sering mendengar bahwa mereka orang-orang kafir, orang musyrik Quraisy, mereka
juga terbiasa melakukan amalan-amalan yang umumnya dilakukan oleh umat Islam. Ya, contohnya sudah dikenal sejak dulu mereka berhaji juga. Ya, mereka berhaji. Ya, bahkan kalau kita lihat sejarahnya, kaum Ansor itu sebelum mereka masuk Islam, ya, mereka berbaiat kepada Nabi. Mereka datang dari Madinah ke Mekah untuk apa? Untuk berhaji. Ya. Mereka ya masih ada sisa atau pengaruh dari milah Ibrahim, ya, agama Ibrahim. Namun apakah mereka dikatakan seorang Muslim? Ternyata tidak. Ya. Padahal mereka iman kepada Allah, tapi belum tentu mereka seorang Muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan mengatakan apa? Allah. Iya, mereka mengatakan Allah yang menciptakan mereka. Bukan patung-patung, bukan berhala yang mereka sembah. Bahkan dalam konsep, ya, dalam Nasrani, ya, ada konsep Trinitas, kita ketahui juga bahwa mereka ketika ditanya, ya, siapa Tuhan yang menciptakan, mereka mengatakan Tuhan Bapa. Ya. Dan orang-orang musyrik Quraisy dulu mereka ya berhaji, mereka juga melaksanakan sebagian ibadah-ibadah yang seperti kita laksanakan. Namun ada hal-hal yang membuat ibadah mereka itu tercampur dengan kesyirikan. Contohnya ketika haji, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, orang yang berhaji, ya, dia mengucapkan apa? Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika labaik. Ya, tidak. Jadi yang pertama itu menetapkan tauhid kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Namun mereka tambahkan apa? Ila syarikan huwalak. Kecuali sekutu yang memang engkau kuasai, dan di sini masalahnya. Ya. Jadi mereka campur dengan kesyirikan. Ini dengan perkataan mereka. Adapun dalam perbuatan jelas, ya. Mereka apa? Mereka menyembah berhala. Entah itu dari batu, dari kayu, ya. Mereka punya berhala-berhala yang besar, Manat, Lata, Uzza, dan bahkan disebutkan bahwa mereka punya berhala juga di rumah-rumah mereka. Jadi sebatas mengakui, sebatas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menjamin bahwa dia seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid, seorang yang mengesahkan Allah. Kenapa? Ya, mereka orang-orang musyrik juga ketika ditanya siapa pencipta mereka, mereka mengatakan Allah. Maka dari itu, ini sangat penting, ya. Penting sekali kita untuk memahami tauhid yang benar agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Tauhid itu secara bahasa dari kata wahada yuwahidu, ya. Artinya apa? Menjadikan sesuatu atau meyakini sesuatu itu tunggal, esa, hanya satu saja. Tidak dua, tidak tiga, tidak ada sekutunya. Ya. Adapun secara istilah adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi ya minar rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Jadi mengesahkan Allah pada kekhususannya.
yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam perbuatan Allah, ya. Kemudian dalam ibadah kita dan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan kekhususan yang Allah Ta'ala miliki itu dijabarkan di dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang ini. Dan dijelaskan oleh Allah sendiri. Dan juga oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis yang sahih. Dan itu tidak keluar dari 3 hal. Ya, tidak keluar dari 3 hal, 3 bagian. Dan pembagian tauhid ini terkadang oleh sebagian orang dianggap seperti apa? Seperti trinitas, ya. Tauhid ya tauhid, sudah satu. Kenapa harus dibagi-bagi 3? Ini bukan berarti ada 3 tauhid. Ada maksudnya tauhid itu bercabang-cabang, bermacam-macam. Kita tidak mengesahkan Allah saja, tapi mengesahkan 3. Bukan. Karena mengesahkan itu berarti hanya 1, ya, esa, tunggal. Tapi kenapa ada 3? Jadi pembagian itu sekedar membantu orang, ya, membantu orang untuk memahami tauhid. Bagaimana cara kita memahami tauhid yang benar? Dan pembagian ini juga sesuai dengan apa? Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Sebagai contoh, ada orang yang percaya. Ada orang percaya kepada Allah. Orang beriman kepada Allah. Ya. Dia meyakini Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dia yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Tapi ternyata apa? Di samping dia meyakini itu, dia juga melakukan perbuatan lain. Itu contohnya apa? Memberikan sesajen kepada pepohonan, ya, atau penunggu pohon, misalkan ke tempat-tempat keramat, mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, kemudian meminta kepadanya, ya. Ada yang pergi ke lautan, ke gunung, yang memberikan sesajen kepada siapa? Kepada yang dianggap penguasa daerah tersebut. Atau kalau di lautan, penguasa lautan. Mereka memberikan sesajen, ya, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bertentangan dengan tauhid uluhiyah atau tauhid atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang beribadah kepada Allah, dia sholat, puasa, sama seperti kita, ya, KTP-nya Islam. Tapi apa? Dia meyakini ada orang yang benar-benar tahu hal yang gaib. Dia yakin bahwa ada seseorang yang benar-benar mengetahui, benar-benar bisa meramal masa depan seseorang, ya. Atau meramal sesuatu yang akan terjadi ini, itu, dan sebagainya. Dia yakin itu. Padahal apa? Tidaklah ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illallah. Ya. Jadi hanya Allah saja yang mengetahui yang gaib. Adapun berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah tentang masa depan, dan itu juga atas apa? Atas wahyu dari Allah, atas izin Allah. Allah yang sampaikan. Ya. Jadi tidak ada orang yang benar-benar tahu, ya, bisa meramal masa depan. Itu peramal atau kahin, dukun. Jadi ada orang percaya seperti itu.
Maka dari itu dia beribadah kepada Allah, ya. Yakin sebagai Allah pencipta, pemberi rezeki, ya. Tapi apa? Masalahnya di sini dia menetapkan kekhususan Allah, ya, kepada makhluk. Jadi kekhususan yang hanya dimiliki Allah dia tetapkan kepada makhluk. Seperti tadi kita menyembelih sesuatu, berkorban. Misalkan menyembelih binatang, itu kita tujukan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ya, tapi orang ini mempersembahkan itu semuanya, berkorban kepada selain Allah. Padahal itu khusus hanya untuk Allah saja, semua ibadah yang kita lakukan, ya. Entah itu ya sholat, puasa, yang menyembelih, bernazar, berdoa, ya. Doa itu adalah ibadah. Jadi di sini terjadi penyimpangan masalah tauhid. Ya. Ini semua berkaitan dengan tauhid. Maka pembagian ini itu hanya sekedar memudahkan kita untuk memahami tauhid yang benar. Dan apa saja itu? Apa saja kekhususan Allah itu? Itu para ulama menggolongkannya menjadi 3. Yang pertama apa? Tauhid ar-rububiyah, ya. Itu kekhususan Allah yang terkait dengan perbuatannya. Ya, kita mentauhidkan Allah, kita meyakini bahwa hanya Allah saja, hanya Allah sendiri. Tidak ada yang lain yang menciptakan alam semesta ini. Ya, yang menciptakan bumi, menciptakan langit, matahari, manusia, jin, bahkan iblis, malaikat, semuanya Allah yang menciptakan. Tidak ada yang lain. Ya. Tidak seperti anggapan ya sebagian orang, ya, sebagian kepercayaan meyakini bahwa matahari ada penciptanya sendiri, ya. Lautan ada yang menciptakan sendiri, bintang-bintang ada yang menciptakan sendiri. Jadi hanya Dia saja, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah yang memberikan rezeki. Allah yang mengatur semua alam semesta ini, ya. Jadi kalau kita yakin tentang hal ini, tentang perbuatan Allah, ya. Ketika terjadi sebuah musibah, ya, ada bencana alam, ada angin topan, ada banjir, ada gunung meletus, itu tentu tidak terjadi secara tiba-tiba, ya. Itu Dia yang mengatur. Karena Allah adalah pengatur alam semesta. Allah lah yang mengatur semua itu, ya. Kemudian Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Semua makhluk, bukan hanya manusia, ya. Semuanya. Dan Dia saja yang berkuasa di alam semesta ini, tidak ada yang lain. Bagaimana jika ada tandingannya? Bagaimana jika ada Allah, ada Tuhan selain Allah? Tidak mungkin akan terjadi. Ya, tidak mungkin akan bisa berjalan dengan baik. Akan ada apa? Dualisme kekuasaan. Ya. Allah menciptakan matahari. Bagaimana kalau ada yang sepadan dengan Allah? Yang Allah menciptakan, kemudian yang satu ingin menghancurkan. Tentunya ini tidak akan berjalan dengan baik. Tidak akan terjadi kebaikan kalau seperti ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, semuanya tanpa kecuali. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau benda yang paling besar atau yang paling kecil sekalipun, ya, yang tidak bisa kita lihat, itu semuanya Allah yang ciptakan, tidak ada yang lain. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman apa? Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha.
dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah lah yang memberikan rezeki. Ya, tidak ada binatang di bumi ini kecuali Allah berikan rezekinya. Ya, kita lihat bagaimana burung bisa makan, ya. Bagaimana semut bisa mendapatkan makanan. Itu juga atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi manusia. Kalau tauhid kita kuat, tauhid kita benar, ya kita yakin semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan hati kita akan tenang, ya, tidak akan ada orang berputus asa. Ketika misalkan seseorang di PHK, ya tidak mendapatkan pekerjaan, maka jangan berpikir rezekinya akan terputus. Ya, karena rezeki itu bukan di tangan manusia, karena Allah yang mengatur rezekinya. Terkadang rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Ya, kalau misalkan rezeki di tangan manusia, maka kalau dia di PHK tidak bisa bekerja lagi, bisa jadi dia tidak makan. Ya. Atau mungkin anak-anak burung yang di atas pohon yang tidak bisa kemana-mana, mereka tidak bisa, ya, belum bisa terbang. Bagaimana mau cari makan? Kalau seandainya induknya tidak ada, mungkin mati. Kalau rezeki hanya di tangan manusia, ya, atau di tangan selain Allah, bisa jadi anak burung itu tidak bisa makan, karena tidak ada yang ngasih makan. Tapi Allah huwa Razzaq. Allah huwa Razzaq. Ya. Allah yang memberikan rezeki. Dan para ulama menyebutnya ini sebagai tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah mengatur alam semesta. Ya, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Allah menghidupkan dan mematikan manusia dan seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua, mengesahkan dalam beribadah. Mengesahkan dalam beribadah. Ya. Bahwa hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Tidak ada selainnya. Semua ibadah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sholat kita senantiasa membaca apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami beribadah. Berarti apa? Sudah cukup hanya kepada Allah saja, tidak usah kepada yang lain. Ya. Tidak, Al-Qur'an tidak mengatakan apa? Na'buduka. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan paham sedikit, ya. Iyyaka itu hanya, ya, hanya kepadamu. Kalau kata-katanya diganti na'buduka, kami menyembahmu. Kalau kita katakan kami menyembahmu, apa konsekuensinya? Iya, kita menyembah Allah, tapi ada kemungkinan menyembah yang lain. Karena kita tidak mengatakan hanya, tapi kami menyembahmu. Makanya di dalam Al-Fatihah, surat Al-Fatihah disebutkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Dan jika ada ibadah diserahkan atau ditujukan kepada selain Allah, maka itu perbuatan syirik. Ya, kita sudah tidak mengesahkan Allah lagi, karena kita sudah memberikan atau memaksudkan ibadah kita itu kepada selain Allah. Jadi kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada seseorang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian apa? Berdoa. Boleh tidak kita datang ke kuburan? Boleh. Kita doakan mayit itu, ya. Tapi bukan sebaliknya, kita minta didoakan, ya, atau kita minta langsung kepada mayit. Itu perbuatan syirik, ya. Datang ke makam Nabi kemudian minta apa? Dilancarkan rezekinya misalkan. Ini perbuatan yang haram, ya.
maka dia telah berbuat syirik. Kalau seperti itu, ada orang yang datang ke makam keramat, ya, makam orang soleh, kemudian dia mengatakan apa? Wahai fulan, saya sudah menikah lama, tapi belum dikaruniai anak, maka tolonglah saya. Minta tolong langsung kepada mayit. Ya. Ini jelas perbuatan syirik. Dan doa itu adalah ibadah. Jadi dia memaksudkan, ya, dia menunjukkan ibadah itu ditujukan kepada selain Allah. Dia berdoa kepada selain Allah. Maka dia beribadah kepada selain Allah. Itu perbuatan syirik. Maka kita, ya, wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengesahkan Allah dalam apa? Dalam beribadah kepadanya. Dan para ulama menyebutnya ini sebagai apa? Tauhid uluhiyah, ya, berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Kemudian kekhususan Allah yang lainnya. Yang ketiga yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menetapkan bahwa Allah mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Hanya Dia pemilik nama tersebut. Hanya Dia memiliki sifat sempurna tersebut, bukan yang lain. Ya, bukan manusia. Dan kita ingat bahwa Allah Ta'ala berfirman apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah adalah yang maha mendengar dan maha melihat. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Jadi Allah tidak menyerupai makhluk, dan makhluk tidak ada makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sebutkan, ya, Allah menetapkan bahwa Allah mempunyai tangan, ya, sebagaimana, ya, Allah mengatakan kepada iblis, ya, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam, padahal aku telah menciptakanmu dengan kedua tanganku. Allah menetapkan untuk dirinya bahwa Allah mempunyai tangan, tapi bukan berarti seperti manusia. Bukan berarti kita katakan Allah seperti manusia, bukan. Tentunya apa? Tentunya tangan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kita tidak tahu seperti apa. Dan jangan ditakwil bahwa itu adalah tangan ini maksudnya adalah kekuasaan. Kalau kita artikan kekuasaan, ya itu juga sama seperti makhluk. Makhluk juga punya kekuasaan, manusia punya kekuasaan. Ya. Jadi kita tidak bisa terlepas juga dari takwil tersebut. Kalau memang dikatakan itu sebuah tangan, itu maksudnya kekuasaan. Manusia juga punya kekuasaan, sama-sama. Ya. Tapi kita tetapkan, ya, apa yang Allah tetapkan. Allah menetapkan Allah punya tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah juga menetapkan Ar-Rahman. Dia memiliki nama dan sifat yang maha pengasih dan penyayang. Dan kita tidak boleh mengatakan kepada orang lain, ya, teman kita ini Masya Allah luar biasa, sangat baik, dia itu adalah Ar-Rahman, sama seperti Allah. Ya, tidak. Tentunya berbeda. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah tidak menyerupai makhluknya. Dan Allah juga menetapkan bahwa Allah itu tidak mengantuk, tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, Allah tidak merasakan mengantuk, apalagi tidur. Beda seperti kita merasakan lelah, mengantuk. Ya, tapi Allah tidak. Allah tidak merasakan itu semuanya. Ya. Maka kita hanya tetapkan kepada Allah saja. Kita tidak mengatakan
ada orang lain yang seperti Allah, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Ya. Karena itu hanya kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga apa? Zat yang tidak diciptakan karena Dia adalah Al-Khaliq, Dia yang menciptakan. Tidak diperanakan ya, dan tidak juga punya anak. Kalau Allah punya anak, apa yang terjadi? Tidak esa lagi, ada Tuhan anak, ya, anak Tuhan. Manusia punya anak, anaknya manusia. Kalau seandainya Allah punya anak, maka apakah akan menjadi anak Tuhan? Ya, tentu ini kita sudah keluar dari mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Dialah yang Maha Pencipta, hanya Allah yang tidak punya anak, ya. Allah tidak membutuhkan pasangan, tidak membutuhkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Allah Maha apa? Maha kuat, Maha kuasa. Mampu berdiri sendiri tanpa membutuhkan yang lain. Kalau kita manusia, mungkin nggak kita hidup sendiri tidak membutuhkan orang lain? Tidak mungkin, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tanpa bantuan siapapun tidak membutuhkan kita, ya. Tanpa bantuan siapapun Allah bisa berdiri sendiri, ya. Bisa melakukan apa yang Allah ingin lakukan. Dan jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya mengatakan apa? Kun, jadilah, maka akan terjadi. Mudah bagi Allah, ya. Kita lihat ya, alam semesta yang luar biasa, matahari yang begitu besar, ya. Kalau kita tadabbur, bagaimana ada sesuatu yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Ya, kita menciptakan api saja tidak mampu, apalagi matahari yang sangat besar. Ya. Tapi bagi Allah itu tidak berat. Ya, menciptakan langit dan bumi. Bagi Allah tidak berat. Ya. Dan ini hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan di ayat ini, ya, Al-Basir. Al-Basir yang Maha melihat. Ya, tentunya penglihatan Allah beda dengan kita. Manusia bisa melihat, bisa. Kita bisa melihat. Tapi penglihatan kita berbeda dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan dibandingkan dengan Allah. Antara makhluk aja kita berbeda, ya. Antara manusia satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang penglihatannya sangat tajam, ya, sangat baik, sangat bagus, dan ada orang yang penglihatannya kurang. Bahkan dia membutuhkan alat bantu untuk bisa melihat. Ya, kalau kita bandingkan makhluk dengan makhluk lainnya, itu saja sudah berbeda, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para ulama yang menyebutkan ini adalah termasuk tauhid al-asma was sifat. Ya, kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna ini hanya milik Allah, bukan untuk selain Allah. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Insya Allah jika ada kesempatan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, silakan bagi kita buka sesi pertanyaan ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan.
Iya, silakan. Baik. Ada sebuah pertanyaan. Bismillah, Ustadz mau nanya, kalau kita mengidolakan orang yang tidak beriman, itu musyrik atau tidak, Ustadz? Ya. Kita mengidolakan orang yang tidak beriman. Tentunya bukan seorang muslim ya. Kita mengidolakan non-muslim. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengidolakan non-muslim? Ya. Artis-artis. Ya. Musyrik tidak. Ya, yang diidolakan musyrik, kafir. Tapi yang mengidolakan ini tidak serta-merta menjadi seorang musyrik ya. Kalau ya seseorang itu mengidolakan orang lain ya. Kalau dia sudah sampai ke taraf menyembah, kan sebenarnya idol itu bisa diartikan berhala ya. Iya kan? Idol. Kalau sudah sampai taraf menyembah, bisa jadi. Ya. Apakah ada? Ada. Ada yang mengidolakan, bahkan bukan mengidolakan orang beriman, mengidolakan orang soleh pun, ya kalau dia sampai menyembahnya, ya sampai sujud. Ada yang sampai sujud, ada yang sampai memberikan segala sesuatu waktunya, ya ibadahnya untuk seseorang yang dia idolakan. Itu sudah jelas musyrik. Tapi kalau misalkan ya tidak sampai ke taraf tersebut, dia menyukai seseorang, mengidolakan seseorang, tapi dia tetap ya menjalankan kewajibannya, tidak memberikan ibadahnya, tidak menunjukkan ya, jadi dia beribadah, semua ibadahnya itu tidak ditujukan kepada idolanya tersebut, ya maka dia bukan musyrik ya. Cuma ini perlu hati-hati ya, kita tidak boleh terlalu ya mencintai seseorang secara berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik ya, dan tidak boleh membenci sesuatu secara berlebihan ya. Itu mungkin
itu bisa sedikit menjawab. Jadi intinya ya kalau dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya, tidak sampai pada taraf menyekutukan Allah, ya dia tidak musyrik. Ya. Cuma hanya saja ini bisa menjadi ya masalah, bisa menjadi apa minimal kita mendapatkan maksiat, ya. Misalkan seorang laki-laki ya mengidolakan seorang artis non muslim, ya. Dia apa? Tentunya dia pertama dia melihat sesuatu yang diharamkan, melihat aurat, ya. Karena non muslim biasanya mereka tidak menutup aurat, ya. Tentunya dia akan mendapatkan dosa. Atau sebaliknya, ya wanita mengidolakan laki-laki. Kalau sampai itu mengganggu ibadahnya, ya dia bisa mendapatkan dosa. Dia lalai karena keasikan menonton, sebut saja drama Korea ya misalkan. Dia lalai sholat, ya diakhirkan terus, sholatnya telat-telat terus. Kenapa? Tidak mau ketinggalan, nanggung, lagi asik. Dia bisa berdosa, ya. Tapi tidak menjadikannya seorang musyrik. Kenapa? Orang yang musyrik itu apa? Dia sudah keluar dari Islam. Ya, nanti konsekuensinya hukumnya banyak sekali. Baik. Ada lagi? Baik. Cukup ya.